Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Ya, alhamdulillah alamin. Hari ini masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu kembali di mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan kelas 12. Untuk pertemuan hari ini akan ada dua jam pelajaran, ya 45 menit kali 2, yaitu nanti akan ada 90 menit 2 jam pelajaran, seperti itu. Paham? Ya, mungkin sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya Bapak akan mengabsensi terlebih dahulu untuk kehadiran kalian. Masih ada yang di luar? Ya, coba yang disebut, coba bisa mengacungkan tangan sambil menjawab hadir. Jelas? Jelas. Ya, yang pertama Ahmad Sunandi. Ahmad Sultan. Kemudian Ali Sobarudin. Ali Fiandi. Gimana kabarnya, Ali? Alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, Anissa. Ariel Pamungkas. Ariel Pamungkas nggak ada ya? Ya. Lagi izin keluar ya? Ya. Delia Jalwa. Mana Delia? Oke. Eva. Fahmi Mawan Nasir. Faris Mawan Nasir. Fatur Rahman. Gina Amelia Putri. Gus Priyadi. Gimana kabarnya Gus? Baik. Sehat Gus? Berapa? Ya, alhamdulillah. Ilham Abdullah. Muhammad Afif. M. Sofian. Hasanuddin. Rafli Fauzir. Sobri Mubarak. Berangkat nggak? Izin ya? Kemana katanya? Oh, bukan keluarga. Ya. Kalau untuk kegiatan izin, kalau bisa menghubungi wali kelasnya minimal ya. Kemudian Taufikur Rahman. Ali Fasya. Rivaldi. Mustain. Mutakin. Nanan Sunadi. Ada? Nur Sinta. Pujian Mania. Panji Asmara. Puput Melinda. Putri Dewianti. Kemudian Raffi Devrana. Rehan Maulana. Reza Alfianto. Sinta Dela. Kemudian Sri Rahayu. Ya, berarti yang udah berangkat ada 2 orang ya terkait dengan izin ya. Ya, baik. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa hadir semua. Dan sebelum ke pembelajaran ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Ya, terkait dengan kegiatan KBM kalian di kelas, kalian di sini sudah kelas 12, betul tidak? Ya, jadi yang Bapak harapkan untuk pembelajarannya bisa lebih serius lagi, ya, bukan lagi kelas 10 ataupun kelas 11. Dikarenakan di kelas 12 ini sudah banyak kegiatan tentang kurikulum yang akan dilaksanakan. Seperti yang terdekat adalah akan ada kegiatan apa? Ada? Ya, kemudian selanjutnya ada kegiatan USBK juga. Ya, itu yang terlebih khusus untuk kelas 12. Ya, jadi maka dari itu Bapak harapkan untuk di kelas 12 ini belajarnya harus lebih serius lagi. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kalau bisa dipahami, alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita untuk pembelajaran untuk hari ini akan mempelajari masih di mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan,
akan Bapak sebutkan juga, untuk pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah pembelajarannya apa? Ya, untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang menginstalasi server SOSWIT berbasis Session Initial Protocol atau SIP. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk bahan pembelajarannya, kalian untuk buku catatan dan buku paketnya sudah ada di meja masing-masing? Ya, mungkin bisa Bapak akan beri waktu sekitar 10 menit kalian untuk bisa berliterasi. Apa literasi? Membaca. Jadi bisa dibuka buku paketnya, halaman yang penginstalan berikut. Bisa dibuka? Silakan dicari terlebih dahulu. Ada di halaman sekitar halaman 14 ya? Iya. Yang mulai dari halaman 10-11. Ya. Silakan dibaca. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit, dipahami. Nanti kita akan jelaskan materinya.
Ya, sambil membaca, sambil diperhatikan. Mungkin selama membaca, barangkali menurut kalian ada yang penting, buat catatan kecil bisa dicatat. Ya, bila mana ada yang penting menurut kalian untuk dicatat. Paham? Paham. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, waktu berliterasi untuk membaca bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit lagi.
Ya, oke, sudah selesai membacanya? Sudah, Pak. Ya, baik, kalau sudah akan kita lanjutkan ke PowerPoint. Yang belakang bisa jelas melihat PowerPoint-nya? Ya, oke. Ya, balik lagi, Bapak ulangi sekali lagi untuk materi hari ini atau pertemuan hari ini adalah tentang menginstal server SourceSuite berbasis SIP. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, targetnya apa. Ya, oke. Di sini nanti akan ada 3 tujuan pembelajaran dalam materi ini agar kalian dapat mengetahuinya. Ya, yang pertama, peserta didik mengetahui cara instalasi server SourceSuite berbasis SIP. Jadi target yang pertama adalah kalian mengetahui caranya dulu. Ya, bagaimana cara menginstalnya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu melakukan instalasi server SourceSuite berbasis SIP. Ketika yang pertama kalian tahu caranya, ya. Yang kedua adalah kalian mampu melakukan instalasinya. Seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu melakukan pengujian hasil kerja instalasi server SourceSuite berbasis SIP. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan dan ini secara hierarki berurutan. Ya, dari mulai peserta didik mengetahui caranya dulu. Ya, kemudian setelah tahu caranya, kalian mampu menginstalnya. Setelah bisa diinstal, ya kalian menguji hasil instalasi yang tadi sudah kalian install. Kira-kira seperti itu. Ini adalah tujuan pembelajaran yang kalian akan kerjakan. Paham? Oke. Ya, sebelum ke pembelajaran, materi lebih detail lagi, kita di sini entitas utamanya adalah server. Ya, ya, server yang akan kita pelajari lebih detail. Ya, ada yang bisa menjawab apa itu server? Ya tahu? Mungkin tanpa dijelaskan terlalu detail bisa kelihatan juga dari topologi yang ada di sini. Ya, gimana Rofi? Server itu pusat data dari klien yang ada. Pusat data klien yang ada. Ya, klien itu nanti akan terhubung ke server. Oke. Bisa memberi file atau memberi informasi untuk klien dan klien meminta informasi kepada server. Oke, bagus. Sip, bisa tepuk tangan? Ya, tadi yang sudah dijelaskan sama Raffi itu memang sudah sangat betul sekali. Jawabannya sudah sangat luar biasa dan sudah cukup bagus. Ya, tetapi coba kita bedah lagi, coba kita perdalam lagi apa itu server sebetulnya. Ya, bisa kalian lihat di sini ada satu komputer yang paling atas. Ya, di bawahnya ada komputer yang kecil-kecil. Ya, nah ini ada sebuah topologi klien server. Ada komputer klien, ada komputer server. Nah, kalau secara fungsinya, ya server itu adalah sebagai penyedia layanan informasi atau penyedia layanan data. Untuk siapa? Untuk klien. Ya, penyedia layanan data informasi seperti itu. Ini adalah server. Jadi sebelum kita membahas server SourceSuite, server Linux, kita harus tahu esensi dari server itu sendiri. Ya, paham? Oke. Sekarang kita di pertemuan yang pertama. Ya. Nah, di pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan nantinya langkah-langkah instalasi server SourceSuite-nya dari mulai pertama sampai terakhir. Tetapi perlu di disclaimer terlebih dahulu, untuk yang pertemuan pertama, nanti kita targetnya adalah sampai instalasi breaker selesai atau sampai konfigurasi IP-PBX-nya. Itu sampai di pertemuan pertama. Nah, untuk pengujiannya, materi pengujiannya, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Paham? Oke. Nah, jadi ada langkah pertama, nanti Bapak jelaskan step by step untuk langkah-langkah instalasinya. Dan setelah nanti Bapak jelaskan langkah-langkahnya,
mungkin akan sebentar Bapak demonstrasikan juga. Jadi kalau bisa ya akan cukup padat materinya, ya mudah-mudahan bisa cukup untuk waktu pembelajarannya. Ya, yang pertama kita menggunakan apa di sini? Ya, menggunakan VirtualBox. Ya, mungkin tidak terlalu asing untuk kalian. VirtualBox bukan pertama memakai juga, jadi tidak Bapak akan jelaskan secara detail apa itu VirtualBox, apa bagaimana menggunakannya. Kita langsung implementasi ke server SourceFit-nya. Ya. Nah, yang langkah pertama adalah buat sistem operasinya di VirtualBox ya, dengan pilih new, isi nama, yaitu pilih kemudian ada apa namanya tipenya, kemudian versinya. Untuk namanya di sini bebas, bisa nama apa aja, ya nama kalian, nama kelas dan lain sebagainya. Kemudian untuk tipenya, kita di sini memakai tipe sistem operasi Linux. Nah, kemudian di sini untuk versinya pilih Linux 2.6. Ya, jangan sampai salah pilihnya Windows. Ya, kita targetnya pilihnya Linux, jangan sampai kita pilihnya Windows. Jelas? Oke, di sini kita atur RAM-nya. Ya, alokasi RAM-nya di sini bisa pakai 1024 MB. Ya. Kalau sudah, pilih next. Lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, di sini kita membuat virtual hard disk. Ya, pilih create virtual hard disk now. Lanjut. Nah, untuk pilihan tipe hard disknya, sebetulnya di sini ada dua pilihan, bisa VDI, bisa juga VHD yang paling tengah. Ya, tergantung kita kebutuhan dan keinginan kita mau pakai yang mana. Tetapi prioritas Bapak untuk memakai virtual hard disknya, kalian bisa memakai VDI atau VHD di antara dua pilihan ini. Kemudian pilih dinamik. Oke, kita pilih secara dinamik agar kita bisa mengalokasikan sesuai kebutuhan kita berapa untuk hard disknya, seperti itu. Nah, di sini. Nah, untuk alokasi hard disknya, kalau di sini adalah minimal 10 GB. Ya, minimal 10 GB, mungkin bisa 15 atau 20 GB. Dikarenakan kalau memang lebih atau kurang dari 10 GB, untuk kemampuan sistem operasinya tidak akan mampu untuk menjalankan. Jadi diusahakan bisa minimum adalah 10 GB untuk hard disknya. Kemudian ini langkah untuk settingnya. Ya, nah setelah kita membuat project, kita jangan lupa menyeting network di VirtualBox-nya. Nah, di sini membuat pilih network adapter 1. Ya, isi dengan nama sesuai WiFi tersambung. Nah, kalau kita menggunakan WiFi atau jaringan eksternal, kita pilihnya bridge adapter. Ya, kalau menggunakan jaringan eksternal, sebetulnya pilihannya banyak, ada host only, ada NAT dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan jaringan kitanya. Kalau kita mau memakai driver VirtualBox, kita nanti pakainya host only. Ya, mungkin setelah praktek nanti karena kita tidak memakai jaringan eksternal, nanti kita pakainya host only saja, memakai driver VirtualBox yang dipasang di laptop. Nah, ini sudah masuk ke proses instalasinya, masuk ke breakernya. Ya. Yang pertama adalah di sini pilih yang pertama automatic ya, pilih yang nomor pertama ya. Kemudian pilih enter. Nah, ini adalah menu dia instalasinya. Mungkin tidak lama seperti Windows. Kalau Windows mungkin seperti 30 menit sampai 1 jaman. Kalau untuk sistem operasi breaker ini hanya membutuhkan waktu sekitar ya 10 sampai 15 menitan. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, ketika proses instalasinya sudah selesai, ini masuk ke proses untuk konfigurasi breakernya. Ya, nah kita dihimbau untuk mencantumkan atau menginputkan konfigurasi sedikit. Untuk IP bebek login-nya kita ketikkan support. Untuk passwordnya kita ketikkan breaker, jangan lupa B-nya gede. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita ketikkan SU. Ketika selesai, masukkan password breaker lagi. Untuk password di Linux tidak seperti di Windows. Ya, passwordnya terenkripsi keamanan. Jadi ketika kalian mengetikkan password harus memakai pilih apa yang kalian ketikkan itu sudah sesuai. Ya, seperti itu. Kemudian ketika sudah klik
breaker atau mengetikkan breaker, ini ketikkan setup, kemudian enter. Nah, ini masuk ke langkah selanjutnya. Ya, ini kita pilih network konfigurasi yang bawah ya, yang ini. Kemudian pilih enter di keyboard. Nah, selanjutnya pilih apa? Ya, kemudian pilih device konfigurasi. Ini langkah selanjutnya. Kemudian pilih enter di bagian apa? ETH0 ya. Pilih di bagian ETH0 langkah selanjutnya. Nah, untuk settingan di sini karena kita akan menggunakan settingan DHCP, ya kita harus memberi tanda bintang di bagian use DHCP. Ya, di sini untuk memberi bintangnya dengan cara mengetik atau mengklik spasi pada keyboard, ya pada keyboard. Kemudian klik OK. Jelas? Jadi jangan sampai kelewat tanda bintangnya belum diklik, harus kita klik terlebih dahulu. Ya, mungkin harusnya ini bisa juga menjadi opsional, bisa juga dihapus ini. Nanti untuk IP statiknya, mungkin di beberapa komputer ketika kita tidak hapus IP-nya masih bisa berjalan. Di beberapa PC juga ini harus dihapus terlebih dahulu. Tetapi lebih amannya untuk IP statiknya, karena kita menggunakan DHCP, kita hapus dulu. Ya, seperti itu. Jelas? Jelas. Kemudian kita pilih save, kemudian enter ya. Kemudian apa? Pilih ke device konfigurasi dulu ya, kemudian save and quit di sini. Nah, kemudian pilih ke quit ya. Ya, pilih quit. Nah, ini langkah selanjutnya. Kemudian ketika konfigurasinya sudah dilakukan, untuk memastikan sebuah konfigurasi tersebut sudah terpasang dengan baik, kita harus merestartnya terlebih dahulu. Ya, sintak restart yang ada di sistem operasi Linux ini ada sintaknya tersendiri. Ya, coba ini dibacanya apa? Coba. Slash etc. Ya, betul, itu untuk sintak merestartnya. Nah, ini ada tanda pagar, tidak usah diketikkan ya, mulai dari slash saja. Jadi Bapak ulangi lagi, slash etc slash init.d slash network spasi dulu ini. Ada plus spasi kemudian restart. Oke. Kemudian enter. Nah, ketika sudah merestart, ini dipastikan harus oke semua nih. Ada notifikasi 4 oke. Ketika ada salah satu yang violent, berarti dia untuk konfigurasi yang sebelumnya ada kegagalan. Jadi dipastikan agar untuk notifikasinya bisa oke semua. Ketika sudah oke semua, kita lanjutkan ke yang sebelah kanan kalian. Di sini kita ketikkan untuk mengecek IP address-nya. Ya, dengan cara mengetikkan apa? If config ya. Kita ketikkan if config untuk mengetahui IP address yang kita dapatkan dari sistem operasi breaker. Nah, ketika kita ketikkan if config, akan muncul notifikasi seperti ini tampilannya. Ya. Nah, dari sini kita akan ambil IP address-nya. Ya, akan kita ambil IP address-nya, yaitu yang ini kita akan ambil. Ini kalau sampel contoh di presentasi ya. Ada 192 berapa? Kira-kira 168 43 ya, 192.168.43.69. Yang ini adalah IP address yang kita dapatkan dari sistem operasi breaker. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau cukup jelas, nanti akan Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, perempuan, udah jelas semua? Jelas. Ya, jelas semua ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Tetapi bila mana ada kekeliruan atau memang ada hal yang tidak dipahami, harapannya bisa ditanyakan terlebih dahulu. Jangan sampai
praktikumnya. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Ya, untuk langkah selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan IP address dari breaker, kita memasukkan IP address ini ke dalam browser. Ya, jadi IP address yang kita dapatkan tadi kita inputkan ke dalam browser. Ya, mungkin ini agak sedikit keblur di visual kalian. Nah, ini IP address yang kita dapatkan tadi ya. Browser bebas, bisa Google Chrome, bisa Mozilla Firefox, atau bisa juga Microsoft Edge. Ya, tetapi memang khusus untuk breaker 1.4 ini dihimbau menggunakan browsernya tipe lama. Ya, ini cukup ringkih dan cukup vital juga. Ya, jadi karena breaker 1.4 itu adalah versi breaker yang lama, browsernya harus menyesuaikan versi yang lama juga. Kecuali mungkin ada breaker yang versi baru, itu ada versi 2 biasanya. Ada tipe 2.1. Itu kemungkinan bisa menggunakan browser yang baru. Ya, karena di sini kita menggunakan breaker versi lama 1.4, maka dari itu kita menggunakan browsernya tipe browser yang lama juga. Oke? Ya, langkah selanjutnya setelah kita sudah menginputkan IP address di browser, kita masuk ke halaman IP PBX login-nya. Ya, di sini kita inputkan username-nya administrator. Ya, jelas? Ya, kembali lagi passwordnya ada breaker. Ya, jangan lupa juga B-nya gede. Ya, jadi keyboardnya dipastikan jangan sampai rusak. Ya, jangan sampai nggak bisa digedein. Ya enggak? Ya, seperti itu. Nah, ketika sudah lengkap username dan passwordnya, kita login di sini. Ya. Nah, ini sudah masuk ke menu IP PBX administratornya. Yang akan kita lakukan di sini di IP PBX administrator apa sih yang kita akan lakukan? Pilih extension. Ya, untuk langkah selanjutnya adalah pilih extension. Ya. Tapi esensi yang akan kita lakukan di sini sebetulnya apa? Sesuai apa yang kalian tadi baca secara literasi. Apa yang akan kita lakukan di sini? Ya? Tuh, pintar. Ya, akan membuat akun. Akun apa? Akun SIP. Ya, SIP account. Ya, jadi esensinya yang akan kita lakukan di sini adalah membuat SIP account. Ya, jadi kita harus punya SIP account-nya dulu untuk memakai fitur nanti memakai X-Lite. Ya, sama saja misalkan kalian punya handphone. Kalau handphone kalian tidak diisi SIM card, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Tidak bisa. Ya, harus ada SIM card-nya dulu. Harus ada SIP code-nya dulu. Dalam arti SIP code di sini adalah nomor provider kalian. Ya, jadi sama juga di IP PBX ini. Ketika kita tidak mempunyai SIP code, kita tidak akan bisa menggunakannya. Ya, menggunakan fitur sosfeed-nya. Nah, agar kita bisa menggunakan fitur sosfeed-nya, kita bikin SIP account-nya dulu. Yang akan kita bahas, yang akan kita jelaskan di sini selanjutnya. Nah, di sini pilih extension. Ya, kemudian pilih add extension. Di posisi ini nih, mungkin agak sedikit ngeblur kalau di visual kalian. Ya, di sini. Kemudian pilih submit di sini. Ini langkah awalnya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk membuat SIP yang pertama, langkah-langkahnya ada menu-menu yang perlu diisi. Ya, atau ada kolom-kolom yang perlu diisi. Ini hanya sampel saja, sebagai contoh saja. Ya, nah ada yang pertama yang perlu kalian isi adalah user extension. Di sini user extensionnya example ada 601. Ya, kemudian ada display name. Ada namanya apa di sini? Eva. Eva siapa? Dedi. Eva Dwi. Ya, ini hanya sampel saja ya. Ya, kemudian SIP alias. Ya, ini bisa saja mungkin singkatan dari FAD-nya. Ya, mungkin bisa diisi dengan ED. Ya, jadi ada 3. Kemudian ada call timer. Ya, call timernya kita isi 10. Ya, kemudian ada akun code. Akun code di sini mengambil bisa juga dari user extension yang kalian inputkan di sini.
Ya, jadi mudahnya misalkan user SN-nya 601, untuk account code-nya bisa 601 lagi, seperti itu. Kemudian script-nya 601 juga, ini untuk memudahkan ya. Nah, ini tampilan secara grafisnya mungkin agak sedikit ngeblur juga di visual kayak yang kalian lihat, tapi gambarannya ini yang kita isi di sini sesuai sama yang ada di sini juga. Jelas? Jelas. Nah, ini belum selesai. Ya, belum selesai. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu voicemail and directory. Ya, status yang pertama kita pilih enable. Kemudian voicemail password kita pilih 601. 601 itu tadi kita masih mengambil dari yang form sebelumnya. Ya, sudah extension juga 601. Jadi biar tidak pusing kita samakan saja semua. Ya, 601. Kemudian email address. Ya, email addressnya sebetulnya bisa bebas juga. Katakanlah bisa bebas itu sebetulnya misalkan email yang tidak aktif pun sebetulnya bisa gitu. Ya, jadi pada intinya ada email yang dicantumkan di situ. Kemudian untuk email attachment kita pilih yes. Nah, ini tampilannya pada menu voicemail and directory. Ya, harus sama sesuai yang ada di sini kita inputkan. Seperti itu. Jelas? Nah, ketika sudah tadi kita setting apa yang kita perlukan pada identitas SIP code yang akan kita buat. Nah, ini adalah untuk verifikasinya. Ya, kita apply configuration change untuk menerapkan semua hasil konfigurasi. Ya, jadi jangan sampai lupa ketika kita sudah mau konfigurasi, jangan sampai lupa untuk kita apply dulu. Nah, di sini pilih yang paling atas yang hijau ya. Bisa kelihatan? Bisa. Oke. Nah, oke. Di sini untuk hasil ekstensinya. Ya. Kemudian lihat pada tampilan extension jika sudah ada nama EVAD 601 berarti sudah berhasil. Ya, dipastikan sudah muncul untuk extensionnya di mana posisinya? Ada di sini. Ya, dipastikan SIP code yang kita buat tadi itu sudah muncul di sini. Ya, jangan sampai belum muncul berarti kita tidak akan bisa memakai SIP code-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Sampai sini ada tanyakan? Ya, untuk pertemuan kali ini teorinya sampai situ. Kalau tidak tanyakan nanti kita akan melanjutkan ke demonstrasi praktikumnya. Ada tanyakan? Tidak ada ya? Ya, agar untuk lebih memperjelas apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, coba kita beralih ke software VirtualBox. Kita buka software VirtualBox-nya terlebih dahulu. Oke, kita sudah buka VirtualBox-nya. Kita pilih new project dulu ya. Kita pilih 12 TKI namanya. Untuk tipenya kita pilih apa? Linux ya. Ini tipenya 2.664 gitu ya. Oke. Pilih. RAM-nya udah betul belum 1024? Sudah betul ya? Iya, Next. Kemudian pilih yang mana? Virtual Harddisk Now ya. Oke. Nah, ini kalau di modul tadi bisa pakai VDI atau bisa juga pakai VHD ya. Kita coba pakai VHD saja yang rutin biasa kita praktekkan di kelas. Kemudian pilih dynamic ya. Nah, tadi harddisknya minimal berapa? 10. Nanti kalau 8 bisa nggak? Bisa. Nah, minimal 10 atau lebih baik di atas 10 ya. Nah, minimumnya 10 kita jangan under 10 ya. Jadi untuk mengambil titik aman saja kita ambil 15 atau 20 ya. Kita ambil 21
saja. Jangan melepas dari ketentuan yang ada. Kemudian pilih create. Nah, setelah kita sudah bikin new project, langkah selanjutnya apa tadi yang sudah Bapak jelaskan? Pilih setting ya, pilih setting network. Di bagian mana? Yang atas ya. Pilih network. Nah, kemudian pilih adapter 1 sudah betul ya. Nah, kita pilih pilihan jaringannya. Ini sebetulnya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Setiap tipe jaringan punya fungsinya masing-masing ya. Kalau yang di modul tadi dia menggunakan jaringan eksternal pakai WiFi, maka dari itu memakai bridge adapter ya. Karena di sini kita tidak menggunakan jaringan eksternal, kita nanti menggunakan driver virtual box-nya ya. Nah, mungkin kalau kalian bingung, kita coba buka driver virtual box-nya dulu di sini untuk lebih memperjelas terlebih dahulu. Nah, kalau ini untuk tampilan Windows 11. Nah, bisa dilihat agak tipis ya untuk visualnya. Nah, di sini ada driver virtual box di PC Papa Jail. Ya, ada virtual box host only network 2, ada virtual box host only network yang pertama atau yang tidak keduanya. Ya. Kemudian ini akan kita kaitkan ke sini. Ya. Jadi kita akan memakainya host only. Host only adapter. Jadi fungsi dari host only adapter ini menghubungkan virtual box ke driver yang ada di laptop atau komputer kita. Ya, itu apa namanya secara fungsinya. Jadi kita memakai host only adapter. Nah, untuk ininya mungkin kita bisa yang pakai virtual box adapter 2. Ya, jangan dari sini. Nih. Ya, jadi kita hubungkan antara virtual dan komputer karena itu dua entitas yang berbeda. Kalau tidak kita setting, tidak akan terhubung. Ya, jelas? Jelas. Oke. Untuk setting lanjutannya kita pilih awal di sini. Kemudian oke. Sip. Nah, itu sudah tuntas untuk perancangan proyeknya. Kemudian kita selanjutnya apa? Start ya. Nah, kita coba start, menunggu sebentar untuk persiapan proyek yang sudah kita buat. Nah, ini sudah masuk ke halaman untuk input sistem operasinya. Nah, walaupun kita menginstal secara virtual, kita harus mempunyai sistem operasi realnya. Ya, jangan sampai kita menginstal secara virtual, tetapi sistem operasinya virtual juga. Tidak kerjanya seperti itu. Ya, jadi kita harus punya sistem operasinya yang secara realnya. Nah, kita coba masukkan breaker 1.4-nya di sini. Kemudian start ya. Oke. Nah, sesuai tadi modul dan yang sudah Bapak jelaskan, kita pilihnya yang mana? Satu apa dua? Pilih nomor 1 ya. Oke. Nah, ini proses instalasinya sudah dimulai. Kemungkinan akan membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menitan. Oke, sampai sini ada yang menanyakan? Nah, dia untuk proses instalasinya dulu di situ ada proses-proses yang perlu dilakukan secara otomatis ya. Jadi kita hanya bisa memantau saja. Nah, ini sudah masuk ke proses instalasi
Sebetulnya untuk versi yang Breaker ini dia ada versi yang terbaru, itu ada versi 2.1 kalau tidak salah. Itu yang terbarunya, ya. Tapi memang ada kekurangan kelebihannya juga. Kalau untuk yang Breaker 1.4 ini memang secara versi adalah versi yang lama, ya. Tetapi untuk beban sistemnya memang yang lebih ringan. Setiap sistem operasi itu dipastikan ada setiap kelebihan dan kekurangannya. Salah satunya ya Breaker juga, di sini ada kekurangan kelebihannya juga. Nah di sini dia sedang menginstal secara otomatis package-nya. Ada yang tahu package itu apa? Paket. Kalian pernah dengar kalimat packaging? Kalau packaging itu apa? Kemasannya? Nah isinya berarti apa namanya? Isinya paket. Isinya itu package. Ya. Nah itu ada package. Jadi ada package, packaging. Seperti itu. Alhamdulillah, jam keempat telah selesai. Mari kita ikuti pelajaran pada jam kelima. Ya, jadi di sini dia menginstal secara otomatis. Ya, tidak perlu kita apa-apakan terlebih dahulu. Dia menginstal secara otomatis paket-paket apa yang dibutuhkannya. Ya. Ada yang sudah pernah nyoba Breaker yang versi baru? Belum ya? Ya mungkin nanti kalau memang ada kesempatan kita harus punya compare juga. Misalkan compare antara Breaker yang versi lama atau compare ke Breaker versi baru. Kira-kira di mana sih letak perbedaannya? Dan memang untuk sistem operasi Linux dia memang lebih diprioritaskan kebutuhan server. Ya, kalau komputer-komputer yang sering kalian pakai itu kebutuhan user biasa, kebanyakan hanya memakai sistem operasi Windows. Ya, karena memang dari segi keamanan jaringan pun berbeda antara Windows dan Linux. Nah, maka dari itu karena kita di sini menginstal server SourceFit, maka dari itu untuk penerapannya kita menggunakan server Linux. Waktu kelas 10 atau kelas 11 sudah pernah menginstal Windows? Sudah ya? Boleh. Kalau kalian sudah memahami, sebetulnya instalasi itu pada intinya sama saja langkah-langkahnya, baik itu Windows ataupun Linux. Tetapi memang yang harus paham secara basicnya dulu. Dan untuk levelnya memang diwajibkan kita mampu menginstal Windows dulu. Jangan sampai kita belum mampu menginstal Windows sudah loncat menginstal Linux. Sama saja misalkan belum bisa naik sepeda, udah bisa naik motor. Ya, di sini ada yang belum bisa naik sepeda. Ada? Mana ada yang belum bisa naik sepeda, tapi udah bisa naik motor. Ya, ada. Itu seperti belum bisa menginstal Windows tapi sudah belajar menginstal Linux. Ya. Atau jangan-jangan udah bisa nyetir mobil, belum bisa naik sepeda. Wah, ya. Jadi jangan itu. Kalau bisa kita belajar sesuai step by step-nya. Nah ini secara visual sudah selesai untuk instalasi package-package yang dibutuhkan.
Ya, dalam proses menunggu instalasi, bila mana ada yang mau ditanyakan atau ingin ada yang didiskusikan, silakan boleh disampaikan. Ada yang bertanya? Ya, gimana yuk? DHCP itu sebetulnya balik lagi ke materi kelas 10. Ya, tapi tidak apa-apa bila mana ada yang ditanyakan dan memang ada hal yang tidak dipahami. DHCP itu pada dasarnya adalah settingan alamat IP address. Ya, pada dasarnya itu balik lagi ke settingan IP address. Ya, untuk settingan IP address alamat komputer, ya ada dua jenis. Yang pertama adalah DHCP, yang kedua adalah ada static. Ya, kalau yang static kita mengisikannya secara otomatis, secara manual, maksudnya, ya secara manual kita menginputkannya, custom. Ya, keinginannya seperti apa. Nah, kalau yang kebalikan untuk DHCP itu adalah secara otomatis. Tanpa kita menyeting, itu sudah otomatis mendapatkan IP address-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi mudahnya, kalau secara teori terlalu rumit, mudahnya kalau statik adalah manual IP, kalau untuk yang DHCP adalah otomatis IP. Kira-kira seperti itu. Jelas, Ayu? Nah, ini kita masih melanjutkan proses lanjutan instalasi package-nya. Pak, mau nanya Pak. Ya? Gimana? Tadi yang di bagian ke device option tuh Pak. Yang Halaman berapa? Di buku ada? ada halaman 24. 24. Oke? Kan tadi kata Bapak boleh pakai email yang nggak aktif. Kalau misalkan email yang nggak aktifnya tuh email yang dibuat asal-asalan gitu emang bisa Pak? Ya, sebetulnya kurang direkomendasikan. Ya, kurang direkomendasikan gitu untuk email yang menerapkan email tidak aktif. Tetapi memang pada kebutuhan sistemnya itu memang ketika email sekalipun yang tidak aktif memang masih bisa. Ya, ataupun jadi contohnya email yang tidak aktif saja bisa. Berarti memang email yang tidak pernah kita pakai pun atau email yang tidak pernah kita buat itu bisa juga. Ya, jadi pada intinya di situ ada entitas kebutuhan email saja. Ya, nah secara fungsionalnya untuk apa? Itu memang tidak diprioritaskan untuk fungsionalitas untuk kebutuhan sistemnya. Jadi hanya untuk entitas pelengkap saja. Kira-kira seperti itu. Jadi mau dia email yang aktif, mau dia email tidak aktif, ataupun email yang baru kita buat pun ya tidak bermasalah. Ya, kira-kira seperti itu. Jelas, Alisa? Jelas Pak, makasih Pak. Ya, ini masih ke dalam proses instalasi package-nya. Nah, tadi instalasi package yang sudah diinstal, ini akan memverifikasi. Ya, apakah semua package-nya berhasil atau tidak akan dinotifikasi ada keterangan oke. Ya, selama kita melihat di sini sepertinya untuk notifikasi oke semua ya, tidak ada masalah. Oke. Ya, untuk pertemuan hari ini masih sekitar 30 menit lagi. Ya, mudah-mudahan nanti waktunya bisa cukup untuk demonstrasi praktikum kali ini. Dan bila mana nanti ada waktu lebih, nanti kita akan ada LKPD yang perlu kalian kerjakan juga. Oh, ini udah masuk ke item exposure ya. Nah, ini untuk proses instalasi package-nya sudah selesai. Tinggal coba kita melanjutkan ke proses selanjutnya. Mungkin di sini ada juga di buku paket. Ya, bisa dilihat. Ada di halaman berapa?
16. Ya, ada di halaman 16 ya. Ya, kita coba lihat bersama-sama. Untuk di sini kita ketikkan apa? Support dulu ya. Double P. Betul? Ya. Nah, yang Bapak sebutkan tadi untuk input masuk pada Linux tidak akan bisa terlihat. Jadi kita harus inisiatif isinya apa yang kita ketikkan sudah betul. B-nya gede, clicker. Nah, ini tadi sudah masuk. Kalau salah dia biasanya invalid akan masuk ke password lagi atau masuk ke login lagi. Kemudian yang selanjutnya apa? Kita lihat SU ya. Passwordnya apa di situ? Kita kembali ya. Oke. Kemudian setup apa setup? Setup ya. Oke. Coba sambil bisa dilihat buku paketnya agar bisa diperhatikan. Ini masuk ke halaman berapa? 17. Ya, 16 17 ya. Yang pertama kita pilih apa? Network konfigurasi ya. Kemudian selanjutnya ini device konfigurasi ya. Kemudian nah, selanjutnya di dalam berapa? Nah, kita memberi bintang pada kolom use DHCP. Ya. Oke, dan kita hapus IP statiknya. Nah, betul seperti ini ya. Kalau di buku paket sebetulnya itu dia tanpa dihapus kalau nggak salah. Oh, udah otomatis hapus ya? Kita sudah memberi bintangnya, dia otomatis terhapus untuk DHCP-nya atau statiknya itu. Kemudian kita lanjutkan ke OK. Sudah pilih apa? Pilih save ya. Di dalam berapa? 18 masih ya. Kemudian pilih save. Pilih save and quit ya di kolom device konfigurasinya yang ada di halaman 19. Kemudian pilih quit ya. Nah, oke, ganti halaman ke halaman 20. Nah, kita sudah masuk ke halaman yang di halaman 20 sama juga. Kita sekarang tinggal mengecek IP address-nya atau restart dulu ini ya. Kita restart dulu. Nah, untuk apa namanya? Untuk sintaknya ada slash ada spasinya setelah network ya. Oke. Ya. Kita coba enter. Coba kita login di sini. Ada slash etc, slash init.d, slash network, spasi restart. Ini kalau gagal, mungkin perlu kita ganti untuk driver si virtualnya. Ada dua pilihan di sana. Ada yang VirtualBox source only 2 dan 0. Ada 1. Kalau gagal ya. Ini lama kayaknya gagal.
sinyalnya nggak bisa masuk, ini harus oke satu lagi setelah H0 ini. Nah, file. Ya. Berarti coba kita ganti kayaknya di settingan si network setting. Nah, di sini. Ini pilih yang ada tersatu deh. Jadi di sini ada dua pilihan, ternyata filter box only-nya. Kita coba yang pertama. Oke. Restart lagi. Sampai. Nah, ya. Jadi ternyata ada dua pilihan. Ketika memang driver yang satu tidak jadi, coba kita ganti driver yang satu lagi ini. Ya. Jadi harus oke. Jadi biar bisa kita tahu juga antara settingan yang valid dan yang gagal. Kemudian kita di sini di config ya untuk konsep IP-nya ya. Ya, Pak. If config. Oke. Nah, di sini muncul IP-nya berapa? 192, 168, bagaimana? 118. Ya, kita sudah dapatkan IP address-nya di sini. 0. Ya, 192, 168, 56, 110. Ini bukan 8 tapi 0 ya. Oke. Sekarang kita coba masukkan ke Google Chrome atau ke browser ini. Ya. Dan dipastikan ini browsernya kita browser yang lama tadi sudah bapak siapkan browser lama. Nah, ada update-nya, berarti dia menandakan bahwasanya memang browser tipe lama. Tapi memang kekurangannya ketika kita sudah balikan ke internet, kadang secara otomatis juga terupdate. Dimana 110. Ya, ini sudah tampil ke sini dan ini dipastikan sudah berhasil ya. Advance. Kemudian kita klik IP yang di bawah. Oke. Nah, ini ada di halaman berapa? 21. Halaman 21 ya. Coba bisa dilihat bersama-sama. Nah, untuk username dan passwordnya di situ apa? Administrator ya. Ini gede juga di sini. Oke. Nah, sini sudah masuk ke halaman IPPBX-nya. Selanjutnya masuk ke mana? Administrasi ya. Oke. Nah, kemudian masuk ke extension ya. Extension. Kemudian sebetulnya pilih bisa add atau bisa sebetulnya samping ini udah kita sesuai ya. Tapi kalau di modul kita add dulu. Atau bisa juga langsung samping sebetulnya. Yang penting di sini untuk device-nya SIP device dan yang sampai yang lain. Nah, ini masuk ke bagian apa yang perlu kita inputkan. Ya, mungkin antara kabupaten modul itu sedikit berbeda ya. Ya, coba kita ikuti tadi yang sudah Bapak jelaskan dulu saja. Dari sini. Ke sini ya kayaknya. Ya, coba kita mengikuti dari modul yang sudah kita bahas dari awal saja, agar apa yang kita jelaskan apakah berhasil atau tidaknya. Nah, yang pertama, coba user extension-nya di sini ada 601 ya. 601. Kemudian display name FAD. Ya, kita samain dulu aja semuanya. Kemudian
SIP alias. ED ya? Ya. Oke. Kemudian habis ini ke bawah ini ada container. Container, open port, dan script. Oke, ke bawah. Nah, di sini. Containernya kita isikan 10 tadi sesuai tadi modul. Open portnya tadi nomor yang kita samakan di atas. Nomor 1 ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami agar nanti di pertemuan selanjutnya setiap kelompok nanti ada tugas juga bisa mendemokannya. 601 script. Oke, perlu kita lihat sedikit lagi. Open code script nomor 1 semua. Masuk ke menu voicemail and directory. Enable. Nah, di sini statusnya kita enable. Voicemail passwordnya 601 ya. 601. Nomor 1. Email addressnya ini sebetulnya bebas juga, apa yang tadi kita sudah bahas. Eva DNS SS12 gmail.com. Jadi berapa? 12. 12. Email attachment-nya kita yes ya. Ya. Oke. Sudah selesai sampai sini saja? Belum. Submit. Ya, untuk setnya sudah sampai sini ya. Tinggal kita submit. Nah, Play. jangan sampai ini apa namanya Rahman kita apply dulu. Kita continue dulu. Nah, oke. Ini sudah muncul extensinya. Di sini ada satu extensinya tuh FAD dengan nomor 601. Ya, jadi kita sudah berhasil membuat SIP account pada pertemuan ini. Ya. Nah, mungkin untuk pertemuan ini hanya sampai sini saja. Nanti untuk pengujian dan uji cobanya akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Seperti itu. Ya, paham? Jadi pada intinya di sini ada satu SIP account yang akan kita pakai di slide nantinya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ya, kalau tidak tanyakan, kita coba lanjutkan dengan sisa waktu yang ada, sekitar ada 18-17 menit lagi. Kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, oke. Jadi dalam pertemuan ini kita langkah-langkahnya baru sampai langkah ke 19 di sini. Ya. Sampai membuat SIP account. Oke. Nah, di sini ya, tadi kita sudah kerjakan sampai sini, alhamdulillah sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah akan ada penugasan LKPD. Lembar kerja peserta didik. Ya. Nah, LKPD-nya ada di sini. Ya. Bentuk kelompok berjumlah minimal 5 peserta didik. Minimal 5, jangan sampai kurang dari 5. Ya, kalau lebihnya di bawah tidak apa-apa. Berarti di sini minimal. Ya, mungkin agar lebih mudah membentuknya, nanti bisa dibentuk per baris saja ya. Ya.
saja. Ya, berarti ada 4 baris, berarti ada 4 ya. Nah, nantinya di sini di setiap kelompok mendiskusikan materi yang telah dipelajari. Jadi tadi apa yang Bapak jelaskan, yang Bapak sudah demonstrasikan, coba diskusikan. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah tulis langkah-langkah konfigurasi instalasi server SourceFit secara singkat, tapi inti-intinya saja. Nggak perlu mendetail, nggak perlu terlalu panjang, akan menghabiskan 1 buku nanti. Ya, jadi pada inti-intinya saja. Ya, langkah-langkah konfigurasi instalasi software server SourceFit berbasis SIP tadi secara singkat. Ya. Nah, karena di pertemuan ini baru sampai tadi membuat SIP account, berarti tugasnya untuk bahan diskusinya adalah sampai konfigurasi SIP account saja di IP PBX tadi. Prosesnya sampai situ. Nah, kemudian langkah terakhirnya, bila mana kita masih ada waktu sisa, nanti untuk perwakilan kelompoknya bisa presentasikan kelompok di depan kelas. Ya, apa yang sudah kalian diskusikan, karena di sini 1 baris tidak cukup, memang semua yang maju juga, jadi kemungkinan bisa 2 atau 3 orang bisa mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Kayak untuk LKPD, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang tidak jelas? Ya? Gimana? Jelas Pak. Cukup jelas ya? Gimana Nisa? Cukup jelas nih. Ya, jadi untuk LKPD ini harapannya bisa dikerjakan sekarang, tapi bila mana waktunya tidak cukup nanti bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, jelas? Ya, silakan sekarang masih ada beberapa menit bisa dikerjakan, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Baik itu di buku paket, di buku catatan ataupun di buku kertas lembar. Ya, gimana nih ya? Tempat duduknya diganti nggak? Bisa disesuaikan dengan kenyamanan kalian saja. Ya, mau bentuknya kayak gini ataupun mau bentuknya bagaimana, Bapak serahkan seperti ke kalian. Bapak bukan aja pas 11 sudah bisa berdiskusi seperti itu. Ya, silakan dikerjakan. Bila mana nanti ada kesulitan, konsultasikan dengan Pak Fadil di sini. Ayo, silakan dikerjakan.
Jam kelima telah selesai. Mari kita ikuti pelajaran pada jam ke-6. Ya, coba perhatikan. Kemungkinan untuk penugasan LKPD ini tidak bisa dituntaskan pertemuan hari ini. Ya, mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi coba untuk posisi belajarnya bisa kembali lagi ke posisi semula. Ya, silakan posisi kembali lagi. Switch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Salah satu penerapannya adalah sistem operasi Linux dengan tipe sistem Beaker 1.4 yang mampu menjadikan server berbasis software yang menjadikan sebuah server dan melayani panggilan berbasis SIP. Ya, itu adalah kesimpulan pertemuan kita yang pertama. Ya, kita sudah di sana membahas server software dan sudah juga menginstal Beaker yang sebagaimana berfungsi sebagai server yang akan nanti difungsikan sebagai pemanggilan menggunakan X-Lite. Jadi ini adalah kesimpulan pada pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan bisa dapat kalian pahami dan bisa kalian cermati. Ya, jelas? Jelas. Dan untuk di pertemuan selanjutnya, persiapan untuk pertemuan selanjutnya adalah atau di pertemuan yang kedua, nanti kita akan lanjutkan sama masih materi di server software, tetapi dengan target yang berbeda. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara menginstal X-Lite dan dilanjutkan dengan cara penggunaan X-Lite-nya berdasarkan SIP account yang sudah kita punya, yang sudah kita buat tadi. Ya, jelas? Oke. Ini Bapak kelas dulu. Ya, untuk buku catatan, buku paket, dan alat tulisnya bisa dibereskan. Ya, buku paketnya bisa ditaruh di depan dulu. Buku catatannya boleh disimpan. Ya, sudah semua? Ya, untuk terakhir, Bapak ucapkan selamat belajar kembali nanti di pertemuan selanjutnya dan harapannya bisa mempelajari di rumah untuk nanti persiapan pertemuan selanjutnya. Oke, untuk terakhir, nanti coba dipimpin doanya oleh siapa biasanya? Siapa? Ya, bisa dipimpin doa di dalam hati saja untuk menyelesaikan pertemuan yang pertama. Silakan dipimpin doanya.